bagus-bagus begini loh. Sayang kalau pohonnya kecil. Coba Pak, berdiri situ Pak. Siap. Nah, kan segitu. Ya. Kurang besar. Ini kalau di kebun kita ini tanaman usia 1,5 tahun. Padahal kita tahu ini udah 3 tahunan ya. Iya. Betul 3 tahun. Jadi batangnya kurang besar. Vegetatifnya kurang. Padahal irigasi sudah. Tanah bukan faktor tanah, karena banyak juga yang optimal ini. Jadi koreksi teman-teman, ini milik tetangga saya. Hanya saja saya belum ketemu dengan beliau. Koreksinya adalah satu, pruning, terus kemudian jangan terlalu rimbun di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebun alpukat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini adalah tanaman alpukat aligator dan seperti ini. Pohon masih pendek-pendek, berbuah lebat. Dan ternyata di DPL 200 ini tanaman alpukat di sini nampak oleh saya adalah Mickey dan aligator. Dan ini usianya sudah 3 tahun, cuman pertumbuhannya agak terlambat. Buahnya super. Nampak di sini ada alpukat Mickey. Pruning sudah dilakukan, hanya saja pruning yang bawah ini tidak dilakukan. Ini masih terlalu rindang. Buahnya mulus, sepertinya jarang disemprot. Inilah Mickey dan hama-hama di DPL rendah. Seperti ini, bagus. Ini asiknya berkebun Mickey di DPL 200 ini. Wow. Tapi kenapa Mickey jadi matang? Jadi berubah warna. Oh, ini memang bukan berubah warna, memang sudah busuk. Tapi ini Mickey. Ini sudah tua, Pak. Udah waktunya petik ini. Coba kita hitung berapa buahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40-an, berarti ini lebih dari 40. Kalau sekilo 2 berarti ini 20 kilo. Dan sangat potensial ketika ini disayangkan ini jarang kena insek. Jadi kalian yang berkebun di Gunung Kidul jangan khawatir, inilah buktinya bahwa tanaman alpukat bisa bertumbuh dengan optimal walaupun pengawalan dari proses pertumbuhan awal masih belum sempurna. Pohon selanjutnya. Nah ini Pak. Nih kita lihat nih pohon ini. Ini kan batang kecil ya. Iya. Batang kecil dan ini batang-batang air, tidak dilakukan pempruningan. Memang buahnya akan lebat karena buah itu ada di batang air. Hanya saja pohon ini belum siap. Jadi mestinya 1 tahun 2 tahun itu pengawalan agar pohon bertumbuh besar. Ini loh, buahnya bagus-bagus begini loh. Sayang kalau pohonnya kecil. Coba Pak, berdiri situ Pak. Siap. Nah, kan segitu. Ya.
kurang besar. Ini kalau di kebun kita ini tanaman usia 1,5 tahun. Padahal kita tahu ini udah 3 tahunan ya. Iya, betul 3 tahun. Jadi batangnya kurang besar, vegetatifnya kurang. Padahal irigasi sudah. Tanah bukan faktor tanah, karena banyak juga yang optimal ini. Jadi koreksi teman-teman, ini milik tetangga saya. Hanya saja saya belum ketemu dengan beliau. Koreksinya adalah 1, pruning. Terus kemudian jangan terlalu rimbun di bawah. Terus yang kedua, ini telat mestinya di tahun pertama, tahun kedua NPK-nya digenjot. Terus irigasinya digenjot sehingga pertumbuhan di tahun ketiga sudah besar. Dan yang terakhir adalah pengawalan dengan insektisida. Kalau fungisida nggak terlalu kok di sini. Fungisida nggak terlalu. Insektisida semut. Terus lalat buah tadi saya lihat. Kalau ilmunya ditambahin, ini akan lebih optimal, Pak. Tanpa harus pakai macam-macam. Kalau di DPL sini tuh mengkilat itu loh. Aduh, menyenangkan. Nih, tapi ya nggak proporsional. Khawatirnya kalau dipaksakan nanti akhirnya mati seperti ini. Siapa nggak seneng panen ini? Ini Pak, udah waktunya panen loh Pak. Kasih tahu Pak. Udah waktunya panen ini. Cakep ini. Nah, kita bicara 2 pohon yang berbeda tapi bersebelahan. Ini sama, ini alpukat Miki yang buahnya lebih banyak, tapi pohonnya lebih kecil dan agak gersang. Dan ini pohonnya lebih besar, daun hijau, batang-batang kokoh lebih banyak dan buahnya lebih sedikit. Kalian pilih yang mana? Mestinya kalian pilih yang ini. Jadi tinggal pembentukan batang yang bawah, yang dalam itu dilakukan pemangkasan agar udara masuk. Terus batang yang sakit dibuang, optimalkan batang-batang yang primer, sekunder yang kokoh. Buah nanti aja, jangan konsen ke buah. Kalau udah pohon sudah terbentuk kokoh, baru tahun ketiga, keempat, kelima itu buah nggak jadi masalah. Namun ketika kita bicara ini, pohon ini sekarang berbuah lebat. Tapi hati-hati, tahun besok ada kemungkinan dia bisa sakit dan mati. Dan ini ciri-ciri tanamannya sedang sakit. Jadi jangan senang ketika melihat pohon kalian berbuah lebat, tidak proporsional. Nah, ini alligator. Batang kokoh, kuat. Ya. Dan di DPL 200 ini luar biasa, mengkilat. Hanya ada bekas suntikan lalat buah. Andai kata diintenskan penyemprotan, insya Allah akan aman. Nah, idealnya tanaman-tanaman itu kuat, kokoh seperti ini. Buahnya nanti, jangan dulu dikejar buah pada awal. Oke, demikian tadi jalan-jalan kita di kebun alpukat di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi mudah, dibilang mudah iya, dibilang sulit juga iya, tapi di awalnya. Tapi kalau kalian mau belajar, mau konsisten, mau membuka diri, ilmunya akan ketemu pelan-pelan.
Dan satu hal yang bisa kita petik bahwa di Gunung Kidul, di daerah yang notabene kurang air, akan menghadirkan buah-buah alpukat premium kalau tahu caranya merawat, kalau tahu caranya melakukan proses perawatan. Semangat terus, salam dari Bang Thaib, salam dari Alpukat Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.